Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Murabahah mahasiswa akuntansi Universitas Juanda Bogor akan memaparkan materi mengenai PSAK 402 akuntansi Murabahah terkait pengukuran dan pengakuan serta pengungkapan aset Murabahah. Menarik bukan? Berbicara tentang Murabahah, PSAK 402 menjelaskan bahwa Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Berikut karakteristik Murabahah. Ada dua jenis transaksi Murabahah. Yang pertama yaitu dengan pesanan. Jika dengan pesanan, maka sifatnya mengikat. Karena lembaga keuangan syariah melakukan transaksi Murabahah atas dasar pesanan dari pembeli, kemudian memesankannya kepada pemasok. Dan yang kedua yaitu tanpa pesanan. Artinya, lembaga keuangan syariah melakukan stok barang yang kemudian dijual dengan akad Murabahah. Untuk pembayarannya bisa dilakukan secara tunai maupun tanggungan. Ketika terdapat uang muka yang kemudian transaksi Murabahah tersebut dibatalkan, maka uangnya dikatakan sebagai urbun. Diskon dalam transaksi Murabahah dapat terjadi sebelum dan sesudah akad. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut. Harga perolehan aset Murabahah dapat dihitung dengan nilai perolehan ditambah tambahan margin. Lalu, bagaimana jika ada diskon? Pertama, diskon dapat dikenakan sebelum akad, di mana diskon tersebut dianggap sebagai pengurangan biaya perolehan. Dan yang kedua, diskon dikenakan setelah akad. Setelah akad, diskon akan dapat diperjanjikan yang artinya menjadi hak pembeli dan hak penjual. Atau tidak diperjanjikan yang artinya diskon diakui sebagai pendapatan operasional lainnya. Contoh diskon dari pemasok yaitu pada tanggal 30 Mei 2024 dibeli satu unit rumah dengan harga barang 365 juta dan mendapatkan diskon 15 juta rupiah. Dan pada tanggal 5 Juni 2024 dijual satu unit rumah dengan harga barang 365 juta dan mendapatkan diskon 15 juta rupiah. Maka harga perolehan satu unit rumah yaitu 350 juta rupiah. Uang muka. Uang muka dapat dijadikan bagian dari pelunasan yang artinya jika dibatalkan, uang muka dikembalikan ke pembeli, dikurangi dengan kerugian penjual. Jika kerugian lebih besar dari uang muka, dapat diminta ke pembeli. Apabila ada pembatalan, dapat dikatakan sebagai hamis gejer, di mana batal, dan dana sisa harus dikembalikan ke pembeli. Atau dikatakan urbun, di mana batal dan dana sisa menjadi hak penjual, atau dapat dikatakan hangus. Perlakuan potongan pelunasan yang pertama, potongan pelunasan piutang, yaitu melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Dan yang kedua, potongan dari total piutang yang belum dilunasi, melakukan pembayaran cicilan tepat waktu, mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Pengukuran aset Murabahah yang pertama diakui sebagai biaya perolehan, diukur pada biaya perolehan, dan penurunan nilai mengurangi nilai aset dan menjadi beban atau kerugian penjual. Yang kedua, pesanan tidak mengikat, terendah antara biaya perolehan dan NFC. NFC lebih kecil daripada kos sampai kerugian. Yang ketiga, diskon pembelian aset. Untuk hak pembeli, sebelum akad itu mengurangi biaya perolehan, dan setelah akad itu liabilitas kepada pembeli. Untuk hak penjual, yang pertama diperjanjikan keuntungan Murabahah, yang kedua tidak diperjanjikan operasional lain. Keuntungan Murabahah dapat diakui secara tunai atau kurang dari 1 tahun saat penyerahan atau tanggungan lebih dari 1 tahun dapat diakui. 1. Saat penyerahan, resiko dan beban pengelolaan penagihan kecil. 2. Diakui profesional dengan pembayaran tagihan. Resiko penagihan atau beban pengelolaan relatif besar. 3. Diakui setelah seluruh piutang tertagih. Resiko penagihan dan beban pengelolaan besar untuk penghitungan margin Murabahah dapat secara profesional, flat, dan anuitas. Effective rate of return. Adapun contoh kasus dalam perhitungan Murabahah, Bank
Syariah melakukan transaksi murabahah dengan nasabahnya atas satu unit mobil dengan harga barang 130 juta rupiah. Harga barang tersebut termasuk ongkos angkut dari dealer sebesar 250 ribu rupiah. Nasabah telah menyerahkan uang muka ke Bank Syariah sebesar 30 juta rupiah. Dan atas murabahah tersebut disepakati keuntungan sebesar 20 juta rupiah. Selain itu, mengenai beban administrasi sebesar 100 ribu rupiah. Bayaran dilakukan secara angsuran selama 10 kali angsuran. Bank Syariah membayar uang muka kepada pemasok sebesar 1 juta rupiah dan jika dibatalkan maka akan hangus. Pada angsuran ke-6, nasabah melakukan pelunasan dari Bank Syariah memberikan potongan sebesar 5 juta rupiah. Lalu, bagaimana jurnalnya? Yang pertama, perhitungan uang muka, yaitu kas atau rekening pembeli didebit sebesar 30 juta rupiah, hutang uang muka dikredit sebesar 30 juta rupiah. Yang kedua, yaitu penyerahan mobil, yaitu penyerahan mobil, piutang murabahah didebit sebesar 150 juta rupiah, margin murabahah ditangguhkan 20 juta rupiah dikredit, dan persediaan sebesar 130 juta rupiah dikredit. Yang ketiga, penyesuaian uang muka, yaitu hutang uang muka didebit sebesar 30 juta rupiah, piutang murabahah dikredit sebesar 30 juta rupiah. Yang keempat, yaitu penerimaan biaya administrasi, kas atau rekening nasabah didebit sebesar 20 juta rupiah, pendapatan fee administrasi dikredit sebesar 20 juta rupiah. Yang kelima, penerimaan pembayaran ke-10, di mana kas didebit sebesar 30 juta rupiah, piutang murabahah dikredit sebesar 30 juta rupiah, margin murabahah tangguhan sebesar 2 juta rupiah didebit, pendapatan margin murabahah 2 juta rupiah dikredit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.